Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Septia dari D3 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan untuk pemeriksaan pempis, jantung dan paru. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada kelainan pada paru-paru dan jantung atau penyakit tertentu. Alatnya ada baki, bengkok, stetoskop, bak instrumen berisi handscoon, ballpoint, dan antiseptik. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, nama saya Perawat Anissa. Saya bertugas pada hari ini dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti. Apakah benar dengan Bapak Fajar? Iya. Baik Pak, tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan pemeriksaan pada paru-paru Bapak dan jantung Bapak. Tepatnya di sini. Apakah Bapak bersedia, Pak? Iya. Kalau begitu, saya akan mempersiapkan alat-alatnya dulu ya, Pak. Iya. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan. Sebelumnya, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan memakai handscoon terlebih dahulu. Lalu, Bapak, kita akan memulai ya untuk tindakannya. Sebelumnya, saya akan membantu Bapak untuk membuka bajunya terlebih dahulu ya, Pak. Ya, kita yang pertama akan memeriksa daerah wajahnya. Kita lihat wajahnya itu ada lesinya atau tidak, ada memar atau tidak. Setelah itu kita lihat ke konjungtivanya. Bapak coba lihat ke atas ya, Pak. Kita lihat konjungtivanya, apakah konjungtivanya itu anemis atau anemis. Setelah itu kita lihat si bagian leher pasien. Kita anjurkan pasien untuk menengok ke sebelah kiri. Bapak bisa menengok ke sebelah kiri, Pak. Lalu kita lihat apakah ada pembesaran vena jugularis atau tidak. Balik lagi, Pak. Nah, setelah itu kita ke pengecekan lehernya. Kita lihat lagi apakah si lehernya itu terdapat lesi, memar atau tidak. Setelah itu kita raba leher pasien. Lalu pasien diminta untuk menelan. Bapak, apakah ada nyeri tekan? Tidak. Selanjutnya kita ke pemeriksaan bagian dada. Kita lihat dadanya apakah ada lesi, memar, jejas atau tidak. Setelah itu kita lihat juga bentuk dadanya, kesimetrisan dadanya antara dada kanan dan dada kiri. Lalu ada pun macam-macam tulang dada. Yang pertama yaitu ada pigeon chest. Pigeon chest itu seperti dada burung. Setelah itu ada barrel chest. Barrel chest itu dada cembung dan ada panel chest. Panel chest itu dada cekung ke dalam. Lalu kita lihat juga perkembangan dada klien. Klien diminta untuk menarik napas. Coba Pak, bisa menarik napas Pak. Selanjutnya kita akan melakukan tahap palpasi. Yang pertama yaitu kita akan mengecek vokal primitus. Tangan perawat diletakkan di dada klien, lalu klien diminta untuk mengucapkan angka 99. Kok bisa mengucapkan angka 99? 99. Nah, ini itu pemeriksaan untuk mengetahui apakah getaran antara dada kanan dan dada kiri seimbang atau tidak. Setelah itu kita cek juga krepitasinya, apakah ada patah tulang atau tidak di bagian dada. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada bagian dada. Kita perkusi dari ICS 1 sampai 6. Kita perkusi dari ICS 1. ICS 1 mid clavicula dextra. ICS 1 mid clavicula sinistra. ICS 2 mid clavicula dextra. ICS 2 mid clavicula sinistra.
ICS 3 midclavicula dextra. ICS 3 midclavicula sinistra. Selanjutnya kita perkusi juga di ICS 4 midclavicula dextra. Kita bandingkan suaranya. Lalu kita ke ICS 4 midclavicula sinistra. ICS 5 midclavicula dextra. ICS 5 midclavicula sinistra. ICS 6 midclavicula dextra. ICS 6 midclavicula sinistra. Lalu kita perkusi juga di ICS 4 mid axillaris dextra. Kita bandingkan dengan ICS 4 mid axillaris sinistra. Ternyata normal suara perkusi pada bagian paru-paru itu adalah resonan. Lalu di ICS 2, 4, 5 itu terdapat batas jantung dan suaranya itu redup. Selanjutnya kita akan memeriksa auskultasi dengan cara diauskultasi. Kita auskultasi dari ICS 1 mid clavicula dextra dengan cara zigzag agar bisa membedakan antara suara kiri dan kanan. Tarik nafas, Pak. Lalu ICS 1 mid clavicula sinistra. Tarik nafas, Pak. Setelah itu di ICS 2 midclavicula dextra. Tarik nafas ya, Pak. ICS 2 midclavicula sinistra. Tarik nafas, Pak. Lalu ke ICS 3 midclavicula dextra. Tarik nafas ya, Pak. ICS 3 midclavicula sinistra. Tarik nafas, Pak. Selanjutnya ke ICS 4 midclavicula dextra. Tarik nafas, Pak. Kita dengarkan. Lalu kita dengarkan juga di ICS 4 midclavicula sinistra. Lalu ke ICS 5 midclavicula dextra. Tarik nafas, Pak. Lalu ke ICS 5 midclavicula sinistra. Tarik nafas, Pak. Lalu ke ICS 6 midclavicula dextra. Tarik nafas, Pak. ICS 6 midclavicula sinistra. Suara auskultasi pada bagian paru-paru itu adalah vesikuler. Lalu kita bantu klien untuk duduk agar kita bisa mudah untuk memeriksa bagian si punggung klien. Bapak bisa saya bantu untuk duduk? Selanjutnya kita akan melihat bagian punggung klien. Kita lihat apakah ada lesi, memar, jejas, atau bekas luka atau tidak. Setelah itu, kita simetrisan antara punggung kanan dan punggung kiri. Bapak bisa menarik napas dulu, Pak? Bisa. Coba, tarik napas, Pak. Hembuskan. Lalu kita ke pemeriksaan palpasi. Kita untuk mengecek vokal primitus klien. Kita letakkan tangan kita di punggung klien, lalu klien dianjurkan untuk
menyebutkan angka 99. Bapak coba sebutkan angka 99, Pak. 99. Tujuannya itu untuk mengetahui getaran antara punggung kanan dan kiri. Lalu kita cek juga gravitasinya. Kita tekan sedikit apakah ada patah tulang pada bagian punggung atau tidak. Selanjutnya kita perkusi di ICS 1. Kita perkusi di ICS 1 midclavicula sinistra. Lalu kita perkusi juga di ICS 1 midclavicula dextra. ICS 2 midclavicula sinistra. ICS 2 midclavicula dextra. Ke ICS 3 midclavicula sinistra. ICS 3 midclavicula dextra. ICS 4 midclavicula sinistra. ICS 4 midclavicula dextra. ICS 5 midclavicula sinistra. ICS 5 midclavicula dextra. ICS 6 midclavicula sinistra. ICS 6 midclavicula dextra. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi di ICS 1 sampai 6. Kita mulai dari ICS 1 midclavicula sinistra. Bapak tarik nafas ya Pak ya. Tarik nafas Pak. Lalu ke ICS 1 midclavicula dextra, tarik nafas Pak. Lalu ke ICS 2 midclavicula sinistra, tarik nafas Pak. ICS 2 midclavicula dextra, nafas Pak. ICS 3 midclavicula sinistra, tarik nafas Pak. ICS 3 midclavicula dextra. ICS 4 midclavicula sinistra, tarik nafas Pak. ICS 4 midclavicula dextra. Lalu ke ICS 5 midclavicula sinistra, tarik nafas Pak. Lalu kita ke ICS 5 midclavicula dextra, tarik nafas Pak. Lalu ke ICS 6 midclavicula sinistra, tarik nafas ya Pak. Lalu ke ICS 6 midclavicula dextra, tarik nafas Pak. Lalu kita bantu klien untuk berbaring lagi. Bapak saya bantu ya, pelan-pelan Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian jantung Bapak ya Pak ya. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat dulu bagian si dadanya ini terdapat lesi, memar, jejas atau tidak. Perkembangan dadanya juga kita lihat. Coba Bapak bisa menarik napas Pak. Perkembangannya antara yang dada kanan dan dada kiri. Selanjutnya kita lihat juga bagian si ictus cordisnya itu ada di ICS 5, yaitu berdenyut atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian ictus cordis yang berada di ICS 5 di bawah puting susu. Kita raba apakah terdapat denyutan atau tidak, karena normalnya itu ictus cordis terdapat denyutan. Setelah tadi kita memeriksa pada bagian pemeriksaan paru-paru, kita telah mengetahui batas-batas jantungnya. Ternyata ada di ICS 2, 4, dan 5. Lalu kita beri tanda pada ICS 2 terlebih dahulu.
menggunakan ballpoint. Kita beri tanda di ICS 2 linea parasternalis dextra. Lalu kita beri tanda juga di ICS 2 linea parasternalis dextra. Setelah itu kita beri tanda juga di ICS 4 linea parasternalis dextra. Ya, kita beri tanda juga di ICS 5 mid clavicula sinistra. Selanjutnya kita tarik garis. Bapak maaf ya, saya beri tanda terlebih dahulu agar pemeriksaannya lebih mudah. Setelah itu kita lakukan perkusi di ICS 2 linea parasternalis dextra. Kita dengarkan suaranya. Lalu kita bandingkan dengan suara ICS 2 linea parasternalis sinistra. Selanjutnya kita perkusi juga di ICS 4 linea parasternalis dextra. Lalu kita perkusi di ICS 5 mid clavicula sinistra. Suara normal pada perkusi jantung yaitu redup. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengecekan auskultasi. Kita auskultasi di ICS 2 linea parasternalis dextra. Ini terdapat katup aorta. Suara jantungnya itu normalnya S2 lebih besar dari S1. Lalu kita ke pemeriksaan ICS 2 linea parasternalis sinistra. Tarik napas, Pak. Di sini terdapat katup pulmonal. Suara jantungnya itu normalnya S2 lebih besar dari S1. Selanjutnya lalu kita auskultasi juga di ICS 5 linea parasternalis dextra, yaitu terdapat katup tricuspidalis. Normalnya itu S1 lebih besar dari S2. Tarik napas, Pak. Selanjutnya kita auskultasi juga di ICS 5 mid clavicula sinistra. Kita dengarkan. Nah, di ICS 5 ini terdapat katup mitral. Suara jantungnya normalnya S2 lebih besar daripada S1. Normal suara jantung yaitu lub-dub. Setelah itu kita rapikan pasiennya. Kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita bantu klien untuk memakaikan bajunya lagi. Bapak, saya bantu untuk memakaikan bajunya ya, Pak. Lalu kita bereskan alat-alatnya, kita buka handscoon, kita komunikasi lagi kepada pasien. Bapak, tadi saya sudah melakukan tindakan untuk pemeriksaan pada bagian paru-paru dan jantung Bapak. Ternyata setelah saya periksa tidak ada kelainan pada paru-paru dan jantung Bapak. Kalau begitu saya akan kembali lagi ke ruangan.
Jika Bapak membutuhkan sesuatu, Bapak bisa menekan tombol belnya atau keluarga Bapak bisa memanggil saya ataupun perawat yang lainnya ke ruang perawat. Permisi. Setelah tindakan, kita akan melakukan cuci tangan. Tahap selanjutnya yaitu pendokumentasian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.